Film ini menceritakan seorang jawara kampung yang mencari orang tua kandungnya ke kota Jakarta. Namun hingga akhirnya ia malah menjadi seorang ketua gangster di sana dan menjadi orang terkuat menguasai kota itu. Film ini diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Zamroni yang sedang diarak warga karena dituduh mencuri sapi. Padahal dirinya tidak melakukan itu. Namun ia tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang sangat disegani di kampungnya itu. Sebut saja ia dengan ketua kampung. Ketua kampung cukup kuat kelihatannya. Ia adalah pemilik sapi yang dicuri oleh orang. Orang yang dituduh adalah Zamroni. Lalu ia mengajak Zamroni untuk baku hantam di sana di hadapan semua warga di kampung itu. Dan terlihat dalam perkelahian itu Pak Ketua Kampung lebih hebat. Mungkin karena dia mantan juara di sana. Namun tidak lama kemudian datang teman Zamroni yang bernama Power. Power memberitahu kepada ketua kampung bahwa pencuri sapi sebenarnya telah terungkap dan Zamroni bukanlah pencurinya. Dengan begitu Pak Ketua Kampung merasa bersalah. Tapi karena gengsi dia tidak mau minta maaf dan hanya mengatakan tadi hanya olahraga saja. Tidak lama setelah itu, datang seorang pak tua yang memberitahu kepada Zamroni tentang keadaan ayahnya yang sedang sekarat. Dengan cepat Zamroni pulang ke rumahnya untuk menemui ayahnya itu. Sampainya di sana, ia melihat ayahnya emang sedang sekarat. Lalu Zamroni diberitahu oleh ayahnya bahwa dia bukanlah anak kandungnya. Dan ayahnya juga memberikan banyak surat dari Sari, teman kecil Zamroni, yang seharusnya dari dulu surat itu ia berikan kepadanya. Ayahnya juga menyuruh Zamroni untuk mencari keberadaan Sari yang tinggal di Jakarta, karena dialah yang mengetahui keluarga Zamroni yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, ayahnya pun meninggal dunia. Setelah ayahnya selesai dimakamkan, ia pergi ke Jakarta dengan naik mobil truk yang diantar temannya. Kemudian kita diperlihatkan dengan wanita yang berkunjung ke desa itu. Ia adalah Sari, teman kecilnya Zamroni yang sudah tumbuh dewasa. Sari datang ke desa bertujuan untuk bertemu dengan Zamroni karena sudah lama tidak bertemu. Namun sayang mereka pas saling lewatan jalan. Saat Zamroni sampai di kota, temannya pulang sambil ngasih uang untuk bekalnya di Jakarta. Namun ternyata ada dua orang gangster yang melihat itu. Mereka berdua menyangka kalau Zamroni memalak sopir truk dan juga telah merebut daerah kekuasaannya. Di sini terjadi baku hantam antara Zamroni dan mereka berdua. Tidak lama kemudian, dua anggota gangster itu dibantu oleh gerombolan temannya. Karena mereka sangat banyak, Zamroni memilih untuk lari, dan di sini terjadi lagi baku hantam dan kejar-kejaran. Saat lari ke jalan, Zamroni tidak sengaja ditabrak mobil yang dikendari oleh wanita yang bernama Reta. Namun, tidak disangka ia juga sedang dikejar oleh orang. Karena mobilnya dihalangi oleh Zamroni, ia hampir saja menabrak seorang guru. Namun untungnya, ia berhasil mengejar mobilnya itu. Saat Zamroni sedang minta maaf kepada guru tersebut, ia melihat Reta dibawa oleh orang tadi. Zamroni bergegas untuk menyelamatkan Reta. Di sini terjadi baku hantam lagi antara Zamroni dan orang itu. Zamroni berhasil mengalahkan orang itu, dan Reta juga bisa lolos dari tangkapan mereka. Kemudian mereka pergi bersama naik mobil milik Reta. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang sedang memarahi anak buahnya. Ia bernama Akum alias Astomo. Ia juga ayahnya Reta sekaligus ketua gangster. Tidak lama kemudian datang asistennya yang bernama Hana. Ia memberikan telepon dari Amsar. Amsar ini adalah ketua gangster EPKB yang ternyata gerombolan gangster yang menyerang Zamroni. Ia menelpon Astomo untuk menagih janjinya untuk menjodohkan adiknya yang bernama Tino dengan Reta. Lalu di akhir cerita mereka membuat rencana pertemuan dengan anaknya itu.
Kemudian kita diperlihatkan oleh seorang yang mendatangi Reta dan menanyakan keadaan Jamroni sambil mengancamnya. Lalu mereka berdua baku hantam yang dimenangkan oleh seorang suruhan ketua gangster PKB. Ya karena Jamroni memilih untuk lari. Kemudian kita diperlihatkan dengan Astomo dan Amsar yang bertemu di kafe. Ya, di sini mereka berdua membahas tentang perjodohannya. Tapi karena Reta yang sudah kabur dari rumahnya, dengan terpaksa Astomo menunda perjodohannya itu. Dan alasan Astomo mau menjodohkan Reta dengan adik Amsar karena Astomo pernah dibantu oleh Amsar dan merasa punya utang budi. Nah, untuk membalas hutang budinya, dulu ia pernah berjanji akan menjodohkan anaknya dengan adik Amsar. Dalam perbincangan itu, Amsar menyinggung Astomo yang membuat mereka hampir baku hantam di sana. Namun, karena ternyata pengunjung di sana adalah pengawal mereka berdua, akhirnya Amsar pun pergi dari kafe itu. Singkat cerita, Jamroni dan Reta mereka akan menikah. Dan berita tersebut sampai kepada ketua gangster yaitu Amsar. Lalu ia mengumpulkan semua anggotanya untuk menyerang karena mengingkari janjinya Astomo. Dan tibalah di hari pernikahan Reta dan Jamroni. Di hari pernikahan itu, Jamroni malah mencoba kabur dari sana. Dan tidak lama kemudian, Amsar dan semua anggotanya datang ke tempatnya Astomo yang akan menghancurkan pernikahan Jamroni. Namun ternyata di sini Amsar dan Astomo memilih untuk baku hantam berdua saja, yang disaksikan langsung oleh anak buahnya masing-masing. Bersamaan dari itu, Jamroni yang sudah berhasil keluar dari rumahnya Reta, ia harus berhadapan dengan seorang yang disewa bos gangster yang sudah menunggunya. Sedangkan di tempat lain, Reta dan Hana harus bertarung melawan cewek gangster. Pertarungan Jamroni dan suruhan gangster cukup sengit, dan hingga akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Jamroni. Singkat cerita, setelah Jamroni mengalahkan suruhan ketua gangster, Jamroni memasuki gerbang masuk dan dikelilingi oleh anggota gangster. Namun tiba-tiba ibunya Reta menembakkan senjata ke atas sambil berteriak, "Anakku!" yang membuat pertarungan mereka berhenti. Bisa kita ketahui, teriakan ibunya Reta itu terdengar kepada Jamroni, yang membuat dirinya yakin bahwa ibunya Reta adalah ibunya. Dan di sana terjadilah perundingan bahwa Amsar akan balas dendam. Subrek woi, subrek.